Elit Banteng sepertinya tak ingin melihat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menikmati masa pensiun dengan tenang. Satu persatu politikus PDI Perjuangan menendang bola panas yang menggelinding mengusik hati Jokowi. Serangan ini pun kian gencar memborbardir pertahanan kesabaran Jokowi seiring kasus hukum yang tengah membelit sang tangan kanan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, Hasto Kristianto. Ada apa gerangan? Mengapa moncong putih tak jua melupakan Jokowi di kasus Hasto? Saya pikir ya tanpa ada urusan Mas Hasto itu ya memang hubungannya Pak Jokowi dengan PDIP memang buruk gitu pasca sebelum mulainya kampanye Pilpres itu. Jadi nggak ada hubungannya sebetulnya, nggak ada hubungan antara kasusnya Hasto ini dengan relasi Pak Jokowi dengan PDI. Yang ada kan memang dari sebelum Pilpres Pak Jokowi udah diserang terus sama PDI kan sampai masa kampanye sampai hari ini. Gesekan Jokowi versus Banteng kembali memanas usai Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus bernyanyi di balik pemecatan Jokowi. Deddy menyebut 14 Desember 2024 lalu ada utusan yang meminta Hasto mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Kalau katanya Bang Deddy ya, jangan pecat Pak Jokowi. Lalu kemudian misalnya ada lagi Pak Sekjen Hasto Kristianto harus mundur. Itu kan pesan-pesannya seperti itu yang disampaikan oleh orang ini. Yang sampai sekarang juga belum tahu betul orang ini siapa, lalu utusannya ini yang mengutus siapa. Ini masih semuanya masih di ranah statement yang kemudian belum ada klarifikasi. Nah, dalam hal ini artinya tidak ada yang menuding Pak Jokowi secara langsung. Bahkan Bang Deddy sekalipun tidak menuding Pak Jokowi secara langsung. Senandung Deddy ini pun dibalas hentakan drum keras Jokowi. Jokowi menantang PDIP blak-blakan mengungkap siapa sosok utusan itu. Jokowi geram karena selama ini sudah diam meskipun menurutnya fitnah dan celaan tiada berhenti. Ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa, itu biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya memutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Sabar ada batasnya itu artinya apa? Sudah menyiapkan sebuah rencana untuk melakukan serangan balik. Bisa saja itu sebagai sebuah ekspresi titik batas kesabaran, tetapi juga di saat yang sama, kalau misal dalam tradisi perang, kita mengenal terminologi civis pacem para bellum. Kalau mau damai, bersiaplah untuk berperang. Saya memahami apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bukan semata-mata sebagai ekspresi biasa. Dan Pak Jokowi bukan warga negara biasa. Tentu ada banyak informasi-informasi intelijen yang cukup valid dan juga informatif yang beliau terima. Dan itu adalah bagian dari proses penyiapan diri beliau. Sebelumnya di balik bui, video berondongan amunisi ke Jokowi juga ditembakkan Hasto Kristianto.
tersangka suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku ini menyentil peran Jokowi saat revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Membalas tudingan Hasto, Jokowi masih terlihat tenang. Kini, kesabaran Jokowi sepertinya ada batasnya. Rentetan tudingan itu seakan mengusik sisi terdalam yang membuat Jokowi harus bersikap. Sepengetahuan saya, tidak ada yang namanya presiden ini diuak-uak ya, dicaci maki lah, dihina dan sebagainya, itu seperti mantan presiden Jokowi ini gitu. Dan ini sampai sekarang pun masih seperti itu. Ya kalau kita lihat pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh saudara Deddy Sitorus itu, tanggal 14 Desember ada yang datang utusan khusus dan kemudian sudah dijawab oleh Pak Jokowi, siapa itu? Tolong dibuka gitu. Apa untungnya buat kami menyampaikan berita-berita ini kalau peristiwa itu tidak terjadi? Apa untungnya untuk seorang Deddy Sitorus? Apa untungnya untuk partai? Tidak ada untungnya. Tetapi bahwa peristiwa itu pernah terjadi dan itu buat kami aneh gitu ya, mengganggu kedaulatan internal partai, itu ikut mencampuri urusan kami, itu kan sesuatu yang ya tentu saja wajar kalau kemudian kami menyampaikan ini sebagai ilustrasi. Saya sih memilih untuk menghimbau masyarakat menempatkan presiden ini yang memang kita pilih gitu ya, yang kemudian memimpin kita 10 tahun di posisi yang sebagai presiden supaya marwah kita juga terjaga. Tapi ya itu tadi catatan saya, jangan sampai hukum tercampur dengan politik. Kemudian yang kedua, jangan sampai hukum mengikuti selera politik. Baik. Sebab bila hukum mengikuti selera politik, maka aparat hukumnya berpolitik. Kalau aparat hukumnya berpolitik, nggak ada salah, juga jadi salah demi politik. Diakui PDI Perjuangan merupakan kapal tempat Jokowi dan keluarga berlayar yang melambungkan sosoknya di pentas politik nasional. Masa keakraban, Banteng selalu pasang badan ketika badai kritikan dan cibiran menghantam Jokowi dari lawan politisi. Tapi kisah manis itu kini berakhir pahit setelah Jokowi dan PDI Perjuangan berbeda jalan politik.